mengutus pribadi yang kedua, betul? Dalam kemanusiaannya Yesus sebagai dalam kemanusiaan ya Bang. Pribadi yang pertama telah mengutus pribadi yang kedua, betul? Oke. Oke, sama-sama memiliki pribadi, betul? Oke. Yohanes 5 ayat 26 mengatakan bahwasanya karena Bapa memiliki hidup sendiri, anak juga memiliki hidup sendiri. Betul? Yohanes Yohanes 5 nomor 26. sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Betul? Oh, oke. Oke, jadi kita berbicara pakai dalil, Bang. Oke. Ya. Nah, ketika dua oknum ini atau dua sosok ini atau dua pribadi ini sudah memisahkan diri, bahwasanya ada yang namanya Allah Bapa, ada yang namanya Yesus. Allah Bapa ini telah mengutus Yesus. Oke? Anak. Telah mengutus anak. Oke? Oke. Nah, sama seperti saya dengan Bapak Abdul. Bapak Abdul, kata Bapak itu cuma satu, tapi Bapak Abdul dengan saya sama-sama Bapak-Bapak. Kata Oke. Bapak itu cuma satu, tetapi oknumnya dua. Oke? Ya, sampai di sini paham nggak? Kata Bapak itu cuma satu, tetapi Bang. pribadinya banyak. Saya Bang. Bapak, Pak Abdul juga Bapak. Kita sama-sama Bapak-Bapak, betul? Oh, itu tidak bisa disamakan. Itu enggak apple to Karena apple, Bang. Enggak apple to apple contoh Abang tidak itu. apple to apple. Begitulah Kristen ketika mencoba Kenapa? ketika dicoba untuk diberikan yang namanya analogi, ketika membantah analogi dan merujuk kepada berarti Tuhan saya dua dong. Coba Oh, enggak. buka akal pikiran Bapak pelan-pelan, oke? Bapak Oke. pelan-pelan. Tuhan itu cuma satu. Kata Tuhan itu cuma satu. Tetapi disematkan oleh dua pribadi, yaitu apa? Yaitu Allah dan Yesus. Tetapi Yesus memiliki hidup sendiri, Bapak juga demikian memiliki hidup sendiri. Oh, enggak, Bang. Kalau Abang bilang Yohanes 5 ayat 26, ayat ini itu menggambarkan Yesus Kristus sebagai sumber hidup kekal. Yesus itu sama sifatnya seperti Tuhan Bapa, memiliki kuasa, memiliki penghakiman, Apa yang memiliki dikuasai Yesus kasih. pada saat di muka bumi, Abang? Hal sederhana aja, Bang, menghidupkan orang mati, Bang. Menghidupkan orang mati. Apa yang dilakukan Yesus sebelum menghidupkan orang mati, Abang? Berdoa. Artinya dia Yesus memiliki kuasa. Artinya dia diberikan kuasa, Bang. Yesus sebelum membangkitkan orang mati, dia meminta kepada Allah Bapa agar diberi yang namanya mujizat sehingga dia bisa membangkitkan orang mati. Oke? Jadi Bapak harus fair. Kita harus fair dalam berdiskusi. Karena begini, sesuatu yang kita minta yaitu apa? Kita meminta kekuatan, kita meminta sesuatu, kita meminta power untuk menunjukkan power kepada orang lain. Yaitu apa? Kita membutuhkan support. Tidak bisa karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Artinya apa? Artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Halo? Oh, bukan. Sehingga apa? Oh, enggak gitu konsepnya, Bang. Loh, lalu konsep yang di dalam Bible itu Bapak tidak bisa terima? Kita runut dulu dari awal. Kenapa ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Karena manusia telah hilang kemuliaannya, Bang. Bukan begitu penjelasannya. Kenapa ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Karena adanya hasil konsili. Konsili lah yang membuat Bapak tidak tahu sejarahnya. Bapak tidak tahu sejarahnya konsili bagaimana Tritunggal tercipta. Oh tidak, Bang, bukan itu. Bukan kita nggak lari ke konsili. Terus larinya kemana, Pak? Dari runut awal jatuhnya Adam ke dalam dosa, Bang. Nah, kalau memang jatuhnya Adam ke dalam dosa, apakah semua dosa-dosa manusia di muka bumi ini sebelum Yesus turun semua orang berdosa? Kan manusia telah hilang kemuliaannya, Bang. Adam berbuat dosa. Jadi semua orang mati gitu. Karena apa? Karena dosa adalah maut. Iya.
Upah dosa adalah maut, Bang. Upah dosa adalah maut. Siapa yang Pertanyaan saya, abang kenal Enok sama Elia tidak? Iya, Dia tidak mati, Bang. iya, Dia diangkat ke sorga. benar. Apakah dia sama seperti Yesus? Bahkan dia tidak pernah merasakan kematian. Kalau Yesus pernah merasakan kematian. Elia dengan Henok tidak pernah mati. Dia langsung diangkat ke sorga. Oke, Pertanyaan saya, siapa yang lebih mulia? Yesus atau Elia dan Enok? Yesus, Bang. Yesus. Lantas kenapa? Berarti Enok ini manusia mulia, manusia suci. Adakah Henok dan Elia tetap suci, Bang? Tapi Oh, adakah penebusan dilakukan oleh Henok dan Elia? tidak ada. Kan katanya upah dosa adalah maut. Benar. Iya, Ketika berarti Elia tidak berdosa dong. ketika Adam berbuat dosa, manusia telah kehilangan kemuliaannya dari Allah. Betul. Masalahnya Ketika mereka, Enok- bentar Bang, bentar. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, itu mereka ketelanjangan, Bang. Mereka ditutupi. Ditutupi oleh apa, Bang? Darah di situ, Bang. Artinya ada pengorbanan di situ. Iya, oke. Sementara Henok dan Elia tidak ada pengorbanan penebusan dosa di situ, Bang. Hanya Yesus lah. Pertanyaan saya begini, Bang. Oke. Berarti Enok dan Elia adalah manusia yang mulia Iya, karena dia tidak tidak mengalami kematian. berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah. Oke. Gini, Bang. Kan Iya. upah dosa adalah maut. Maut. Semua orang harus mati. Mm. Berarti Enok sama Elia berdosa apa tidak? Bukan hanya mati, Bang. Enggak. Asumsi itu jangan dibuang. Upah dosa adalah maut, jadi setiap manusia harus mati. Bukan itu, Bang, larinya ke situ. Karena manusia telah kehilangan kemuliaannya dari Allah. Iya, dan upah Kalau dosa itu adalah kita balik dulu dalam rangka penciptaan Adam dan Hawa oleh Allah. Gitu. Iya, masalahnya begini, Bang. Kita lagi ngomongin Enok sama Elia, Bang. Oke. Ya, Enok sama Elia ini dia manusia bukan? Manusia, Bang. Dia berdosa enggak? Berkenan di hadapan Allah, Bang. Dia berdosa tidak? Pertanyaan saya. Tidak. Tidak berdosa. Berarti dia luput dari upah dosa adalah maut yang dibuat Adam sama Hawa. Iya. Nah, dia salah satu keturunan Adam Hawa bukan? Iya. Loh, kok dia nggak berdosa? Berkenan di hadapan Allah, Bang. Apa itu berkenan di hadapan Allah? Karena dia melakukan segala perintah Allah, tidak berdosa. Dia melakukan. Oh, jadi dua orang ini melakukan segala perintah Allah. Iya, Yesus ini melakukan perintah siapa? Allah. Melakukan perintah Allah. Iya. Karena tahu? Yesus itu Abang gimana? Abang tahu nggak kalau seandainya Yesus tidak dijual sama Yudas, Yesus nggak bakal disalibkan? Who knows, Bang? Hah? Siapa yang tahu? Oh, kita yang tahu, Bang, di dalam Bible Yesus Iya. dijual. Abang tahu karena ada Alkitab. Betul. Oke. Hmm. Zaman itu siapa yang tahu, Bang? Zaman itu orang-orang yang tahu yang menuliskan Alkitab katanya. Kok ketawa, Bang? Hah? Terus? Iya, itu. Iya, jadi melebar ini. Dari itu langsung ke... Gimana lagi, Bang? Iya, kan Abang bilang upah dosa adalah maut. Setiap keturunan Adam itu memiliki dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi semua orang itu mati. Nah, pertanyaan saya, apakah Elia dan Enok ini tidak berdosa atau berdosa? Tidak berdosa, Bang. Tidak berdosa. Berarti dia bukan keturunan Adam. Keturunan Adam, Bang. Lah, katanya keturunan Adam yang berbuat dosa itu upah dosa adalah maut. Karena dia berkenan di hadapan Allah, Bang. Berkenan apa itu? Kenapa berkenan di hadapan Dia Allah? melakukan apa yang dilakukan oleh Allah dan dia tidak melakukan dosa, Bang, di zaman Berarti itu. dia lebih mulia dong daripada Yesus.
adakah pengorbanan dosa, adakah penebusan dosa yang dilakukan oleh Henok dan Elia, Bang? Enggak tahu. Nggak ada, Bang. Nah, Yesus ada nggak penebusan dosa yang dilakukan Yesus? Ada, Bang. Dosa siapa yang ditebus? Di kayu salib, Bang. Dosa abang dan saya. Dan semua yang Dosa ada di abang- kamar dan semua pendengar. Kalau abang berdosa udah ditebus sama Yesus. Yoi, Bang. Yoi. Jadi kalau abang sekarang berdosa, kalau sekarang abang berdosa udah ditebus sama Yesus. Iya. Abang tahu nggak Sama surga itu siapa? indah? Kalau Abang tahu nggak surga itu indah, Bang? Yerusalem baru, langit baru. Eh. Abang tahu nggak kalau surga itu indah? Surga itu indah. Yang ku tahu, Bang, sepemahaman aku, surga itu aku Ya, terus berkumpul. kenapa abang masih hidup? Loh, inilah berkat nafas hidup, nefes hayah yang Tuhan hembuskan kepadaku sampai detik ini, Bang. Aku Iya kan, bersyukur. sedangkan abang sudah dijamin surga, ngapain hidup? Jadi maksudmu aku mau bunuh diri gitu, mati? Lah iya kan udah ditebus dosanya. Oh, Bang, sempit nih yang pikiranmu. Loh, katanya sudah ditebus dosa. Lah terus kalau sudah ditebus dosa, Ya mati, Mau mati? aja lah. Iyalah. lu aja duluan mati. Loh, kalau saya tidak, di agama Islam itu ya tidak ada yang namanya konsep penebusan dosa. Karena apa? Karena kami sendirilah masing-masing yang Ini menyebabkan. Bang Abdul, menurut Abdul, Bang Abdul, memang- Abdul, 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 Abdul ya, Abdul menurut botol, Bang Abdul Abdul botol. enak hidup di dunia atau hidup di surga? Sekarang aku mensyukuri berkat Tuhan aku hidup di dunia ini. Oh, berarti hidup di surga nggak suka ya? Bang, ngerti nggak bahasa manusia? Aku menikmati. Bang, ngerti nggak bahasa manusia, Bang? Enak hidup di dunia atau di surga? Coba pakai bahasa manusia jawabnya, Bang. Kau dengar nggak jawaban bahasa manusia? Dengar, tadi? dari tadi saya dengar, Bang. Artinya Coba, bukan manusia. jawabnya pakai bahasa manusia, jangan bahasa makhluk kelas Artinya 2, bukan Bang. kau yang bahasa manusia. Gua pakai bahasa manusia loh, semua ngerti di sini. Justru Tadi kan Anda sudah yang kujawab. pakai bahasa Tadi makhluk kan kelas sudah 2. kujawab. Aku mensyukuri hidupku saat ini hidup di dunia. Oh ya udah, kalau gitu nanti lu masuk neraka kalau udah mati. Lu pikir lu siapa, Bang, juru memerintahkan gua masuk neraka? Gua penginjil. Terus kalau lu penginjil, Selalu supir. Gue sejam kalau lu ngobrol, penginjil? ternyata ada orang yang Dari kalau tadi lu muter-muter. pertanyaan sih Jangan yang keluar dari mutar-mutar. konteks, jangan keluar dari konteks, bro. Pertanyaan temanmu yang putar-putar. Lu yang jawabannya putar-putar. Nggak gini Kang, gini Kang. Sekarang gini, Bang. Tadi. Akang tanya ke orang Islam. Bang, Nanti dulu, ketika kamu lu diam. bertanya, Dul, dengar. Sebentar. Ketika lu bertanya, gua jawab, selesai. Jangan lagi Iya. Itu jadi mutar-mutar, Bang. Iya, udah diam dulu. Akang nanya ke orang Islam ke saya atau ke Oji ke siapalah, terserah Kang. Silakan. Lebih enak mana antara surga dan dunia? Silakan Kang. Mana sih Akang teh? sibuk dia. Oh, salah headset. Salah pasang headset enggak tuh? Apa, Bang? Ya, enggak diam dulu. Kemiut dah. Kang. Iya toh? Ya, Kang. Halo. Masuk. Bukan ke Abdul. Oke. Saya nanya ke Oji ya, sebentar ya. Sebagai Oji ini orang Islam sebelah saya. Atau ke Ibes. Bes, lebih enak mana antara hidup di dunia dan di akhirat nanti? Hidup dia. Kalau Di surga. Kalau di surga lebih indah surga. Oke, Anda pilih surga kan? Oke. Iya. Sekarang saya nanya ke Abdul. Itu bahasa manusia tuh, Dol. Lebih enak mana, Dol? Di surga atau di dunia? Halo. Halo, Ya. gimana? Lebih enak mana hidup di surga atau di dunia? Di dalam kekristenan ya. Saya tadi ya. Saya lebih enak hidup di surga bersama Yesus, Bang. Ya. Oke, lanjut, Bes. Nah, ketika saya ditanya lagi,
Ketika saya ditanya lagi, kenapa tidak mati aja? Kan begitu. Karena di Islam kami adalah manusia yang tidak pantas masuk surga, tapi kami juga adalah manusia yang takut akan adanya neraka. Maka dari itu kami berusaha hidup memaksimalkan kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar kami bisa mencium bau surga. Itu Islam. Nah, pertanyaan saya, sedangkan Anda seorang Kristen, Anda sudah dijamin surga, ngapain hidup di dunia kalau lebih indah di surga? Oke. Karena saya saat ini ada hidup di dunia, Bang. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan apa? Jadi gini loh, Bes. Ya, Lu bertanya sendiri kepada diri lu menjawab atas pertanyaan diri lu, ada gua komplain? loh, Saya respect dengan jawabanmu. iya. Saya tidak mengejar kenapa-kenapa. Artinya begini berarti Bang, artinya begini, ada sesuatu keganjalan yang membuat kita tidak paham bahwasanya sesuatu keindahan yang sudah ditetapkan. Bukan gitu diskusi yang sehat, Bes. Sebentar. Ketika kau bertanya, aku menjawab, itu menjadi jawabanku. Kau hargai dong. Begitupun kau tadi mengatakan, karena ada gini penjelasanmu tentang surga di keislaman. Ada ku protes, itu silakan, itu akidahmu. Karena logika kan, logikanya adalah kami sendirilah masing-masing yang menyelamatkan diri kita agar kita dapat mencium bau surga. Fine. Nah, Walaupun sekarang, itu ada menjadi ganjalan dalam diriku, oh itu karena keyakinanmu, akidahmu, aku tidak protes. Silakan. nggak coba protes. Saya lagi pengen diprotes, coba. Untuk apa? Itu nggak diskusi sehat namanya. Lah, kalau kita berdiskusi memakai iman itu selesai, Bang. Tapi di sini kita berdiskusi memakai logika, akal sehat. Kita buka pemikiran cakrawala berpikir agar bisa mensinkronkan. Siapa tahu saya bisa haleluya Allah Bapa Tuhannya Yesus di sorga di gereja. Kan begitu? Nggak gitu, Bang. Loh, Jadi perdebatan debat kusir, endingnya nggak ada. Poinnya apa yang mau didapat? poinnya adalah bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan yang rasional. Bagaimana Tuhan ini membuat yang namanya konsep kehidupan manusia. Apakah konsep kehidupan manusia ini masuk akal? Ketika konsep kehidupan ini masuk akal, contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia di muka bumi ini, memberikan akal pikiran, menyuruh manusia untuk berpikir, memakai pikirannya bagaimana caranya beriman, bagaimana caranya bertakwa, bagaimana caranya mengikhlaskan diri untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kita disuruh mencari, memakai apa? Memakai akal. Habis itu nanti turun ke hati, baru itu yang namanya mengimani. Karena sesuatu yang kita lihat dapat kita percaya, sesuatu yang kita percayai dapat kita imani. Begitu di dalam Islam. Nah, sedangkan abang mempunyai konsep yang namanya apa? Udah semeraut dari awal. Karena apa? Iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda. Turun dosa waris. Dosa waris itu turun karena tidak ada yang becus nih, nabi-nabi nih diutus, tidak ada yang mampu menyelamatkan umat manusia, maka Tuhan turun langsung. Ternyata Tuhan turun langsung, Tuhan dipersekusi. Tuhan dipersekusi juga. Jadi bagaimana kita memahami tentang konsep ketuhanan yang rasional sehingga kita bisa memahami apa tujuan Tuhan menciptakan umat manusia di muka bumi ini, sedangkan Tuhan sendiri sudah menghapus semua dosa manusia. Ngapain lagi? Coba. Ya melakukan kehendaknya lah, Bang. Kehendak apa abangku? Bukankah Yesus sudah melakukan kehendaknya? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah sudah abang terbaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Saya dibaptis, Bang. Sudah dibaptis? Ya sudah, nyusul lah ke sorga, Bang. Ngapain lagi? Abang sudah berhasil dibaptis kan? Kan begitu. Nah, kalau saya sudah berhasil dibaptis dan saya meyakini 100%. Bang, jadikanlah semua bangsa muridku. Abang murid Yesus belum? Belum. Kalau abang sudah jadi murid Yesus, yang lainnya ada di murid Yesus, itu pekerjaan saya, Bang. Oh, jadi ceritanya abang ini mau menjadikan saya bangsa muridnya. Maka dari itu pertanyaan saya yang detail silahkan dijawab, Bang. Untuk apa Tuhan Abang menjadikan saya bangsa muridnya Tuhan Abang, sehingga saya nanti ketika saya hidup di dunia ini harus membuang-buang waktu.
melakukan kehendaknya Bang, jadikanlah semua bangsa muridku, kita memuji, Berarti bersyukur, kita berarti melakukan ini- hidup sebagaimana mestinya tanpa ada berbuat dosa, tanpa lagi melakukan kesalahan, tanpa lagi mengumpat, tanpa lagi mencuri, segala macam yang jahat, hina di mata Tuhan. Nah, Gitu aja, Bang. apakah semua bangsa murid itu sudah pasti masuk surga apabila ada yang namanya perceraian, ada yang namanya melawan perampok, melawan musuh dan lain-lain? Apakah selesai di situ, Bang? Apakah itu kehendak Yesus? Bukan kehendak Yesus, tetapi Yesus mengatakan segala sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi nyatanya apa? Dalam kekristenan banyaknya orang bercerai. Apakah mereka masuk surga? Itu urusan mereka Bang, itu pribadi. Itu urusan mereka. Pertanyaan saya, apakah ada penjelasan? Apakah ada penjelasan akidah kekristenan bahwasanya mereka seperti itu akan masuk neraka atau surga? Aku percaya kepada Yesus. Ketika aku melakukan kesalahan, aku berdosa Bang. Oke. Aku tidak melakukan kehendaknya, aku salah. Bukan firman yang disalahkan, Betul. manusianya, oknumnya yang disalahkan. Sepakat. Apakah oknum ini akan masuk surga? Dia akan menerima bagiannya Bang. Saya bukan bagian untuk menghakimi. Loh, pertanyaan saya, apakah dalam kekristenan ada yang berdosa? Ketika mereka tidak mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat hidup mereka Bang, mereka tidak diselamatkan. Jadi kalau saya mengaku bahwasanya Yesus adalah juru selamat saya, ketika saya berzina, saya tetap akan diselamatkan dan masuk surga. Apakah ada perintah Yesus untuk melakukan zina? Tidak ada. Lu yang salah, bukan firman yang salah. Berarti walaupun saya percaya dengan Yesus, tetapi kalau saya bersalah juga, artinya saya tetap masuk neraka. Karena kamu hanya mengaku dengan bibir lidahmu saja, tapi tidak Dan dengan saya hati dan imanmu. Bukan hati dan iman, tapi ini adalah nafsu. Jangan bedakan hati, iman dan nafsu. Kan hiduplah sesuai dengan kehendak firman Tuhan, Bang. Hiduplah dengan sesuai apa kehendak yang sebenarnya Yesus. Ya kata abang tadi, yang tidak zina, yang tidak berbuat dosa lagi, gitu aja Bang. Oke, apakah pada saat orang-orang yang melakukan di luar kehendak Yesus, orang-orang ini semuanya akan masuk surga, walaupun dia percaya Yesus sang juru selamat mulai dari dia didoktrin sampai sekarang? Gimana? Apakah orang-orang yang di luar kehendak Yesus, keinginan Yesus, melakukan hal-hal lalu dia mati, berarti di dalam kekristenan ada neraka? Ada hari penghakiman Bang untuk mereka Bang. Pertanyaan saya, apakah ada neraka di dalam Kristen? Neraka kekal dan surga kekal? Ada penghakiman untuk mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya simpel Bang. Ada tidak neraka? Ya Penghakiman bagi mereka Bang. Penghakiman itu apakah ada yang namanya neraka atau tidak ada, Abang? Bisa jadi neraka. Oke. Halo. Halo. Ya halo. Iya bang. Abang. Jangan di mute, biarin. Coba buka mute-nya Bang. April, coba dibuka mute-nya. Enggak, apa? Apa Bang? Abang bodoh. Bertanya abang kayak anak apa? Anak yang baru lahir. Oke, Abang pinter. Aku nggak merasa pintar bang. Tapi pertanyaan abang sudah. kayak apa? Kayak udah tahu abang tai kotoran tapi kau sentuh itulah kau. Bodoh kau bodoh. Biarin, jangan di mute. Bisa jawab pertanyaan saya Bang ketika saya ingin mencari kebenaran dalam Enggak, Yesus? aku cuma mau bilang itu aja ya bang. Aku bukan orang pintar tapi pertanyaan abang kayak pertanyaan bodoh. Oke. Bes. Sekolah kau kontol. Tenang. April. Aman banyak, aman. Diturunin. Jangan Aku cuma diturunin. mau nanya sedikit aja lah sebenarnya. Jadi gini, Udah, Bang, lanjut. Saya dulu sempat sekolah bagaimana caranya bagaimana caranya menjinakkan anjing liar. Nah, saya bisa tuh. Alhamdulillah sudah sering saya lakukan di Komal. Gitu. Mohon maaf ya Bapak Abdul ya. Silakan Bapak Abdul, kita lanjutkan. Monggo. Jadi begini Bang. Sesuatu hal yang kita pahami di dalam kekristenan bahwasanya Yesus itu turun untuk menyelamatkan umat manusia. Yaitu apa? Yaitu dari dosa maut. Kan begitu? Nah,
apakah sebenarnya dosa ini hanya dosa maut yang dihapuskan oleh Yesus atau seluruh dosa-dosa manusia? Ternyata tidak juga. Ternyata cuma setengah. Kan begitu. Aduh, terus Loh, sekarang pertanyaan saya begini, kan ada hari penghakiman, artinya apa? Orang-orang yang tanpa mengetahui atau apapun segala macam, yang sudah jelas dikatakan sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nyatanya di dalam kekristenan banyak sekali orang yang cerai dan mereka melakukan yang namanya pernikahan lagi. Itu berzina seumur hidup. Pertanyaan Benar. saya, pertanyaan saya, apakah orang-orang seperti ini akan masuk sorga? ada penghakiman untuk mereka nanti, Bang. Penghakimannya Ada itu penghakiman- kekal abadi atau Ada sementara? ada penghakiman kekal bagi mereka, Bang. Oh, penghakiman kekal. Artinya Ya. apa? Tidak berlaku tidak berlaku penyaliban Yesus, penderitaan Yesus di tiang salib untuk mereka. Berlaku, Bang, tapi mereka Berlaku. yang tidak mau menerima. Ya, apakah tentang menerima dengan aspek nafsu, dengan aspek keimanan mau disatukan, Bang? Jadi siapa nih? Bang Bes. Jadi gini, Bang Bes ya. Siap. Saya Kristen. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya mengaku Betul. bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidupku. Betul. Dan aku melakukan kehendaknya Betul. sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Betul. Sesuai dengan dasar Alkitab. Tapi ketika aku melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Mm-mm. aku kehilangan kemuliaan ya, Bang. Aku berdosa. Ada penghakiman bagiku, Bang. Dan itu kekal. Iya, Artinya sia-sia penyaliban Yesus. bukan sia-sia. Aku yang tidak melakukan. Betul. Bukan, jangan dianggap mudah ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saya dan menebus dosa Abang. Betul. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi hidup saya menyimpang dari ajaran Kristus. Saya contohnya? salah. Apa contohnya? Ya kata Abang berzina, bercerai tadi. Oke, pada saat Abang sangat mencintai Yesus, memuliakan Yesus, melakukan kehendaknya, tapi namanya umur tidak ada yang tahu. Kita berandai-andai. Di ujung kehidupan Abang, ternyata malamnya Abang habis berzina, besoknya meninggal. Kira-kira apa yang terjadi, Bang? Kita kembali lagi dengan orang yang disalib di samping Yesus. Orang penjahat. Penjahat. Ketika ketika satu menghakimi, yang satunya tidak. Dia bilang, Apa? Sudah mati Tuhan. belum itu yang sebelahnya? Nggak gini, izin semuanya ya. Nggak gini Ya, kita. Ntar bentar bang, saya diam loh dari tadi loh. Ya saya diam loh. Emang saya pernah motong-motong. Nah gini ya, kita pakai dalil lah udah gitu aja intinya. Jangan pakai ludah doang gitu. Kita pakai ludah anak kecil juga bisa. Bagaimana yang di bawah itu mendapatkan ilmu? Dalil pun nggak, dari tadi nggak ada dalil satupun loh. Pakai dalil lah gitu. Berdialektika yang bagus loh. Biar di bawah itu dapat narasi seperti apa, ini pengetahuannya seperti apa. Dari tadi main ludah doang gitu. Ya, tolong pakai dalil gitu, pakai dalil ya. Lanjut. yuk. Oke, mau pakai dalil, Bang? Monggo. Mau pakai dalil. Abang tadi udah baca kan dalilnya di awal? Apa Kita itu? bahas. Yohanes 17 ayat. Berapa tadi? Ayat 3. Oh, Yohanes 17 ayat 8. oh iya. Nah, Gimana, Bang? segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Coba abang uraikan itu. Saya mau dengarkan dari penguraian abang. Tentang Yesus menjelaskan, tentang Yesus menyabarkan bahwasanya segala firman yang telah dia dapatkan dari Allah sudah disampaikan kepada mereka. Oke, ini Bang 17:8 itu satu perikop di kitab Yohanes 17, itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu doa atau nah kayak beginilah kalau pakai dalil.
Pakai dalil aja udah langsung ditabrak. Karena dalam kitab 17 ayat 1 itu, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Artinya Yesus berdoa, Bang. Yesus berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, Sama berarti seperti abang engkau. sudah jelas. Berarti abang sudah jelas sudah jelas mengatakan bahwasanya di sini ada dua oknum ya. Tidak. Betul? Tidak. Loh. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Kepada Bapa. Artinya berdoa apa, abang? Abang tahu kan artinya kan? Meminta kan? Ya. Betul. Yesus meminta kepada siapa? Pada Bapa. Kepada Bapa. Ada yang meminta, ada yang memberi, betul? Nah, ya sudah bang. Kalau abang mau mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu ya, kenapa bisa satu kalau ada yang meminta, ada yang menerima? Ada yang memberi dan ada yang menerima, bang. Bukan tidak masuk akal, Bes. Tapi itu yang tidak masuk di akalmu. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaanmu, oh ini, itu. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya tidak membawa dalil? Tadi itu saya telah menguraikan sesuatu bagaimana bisa diterima oleh akal pikiran. Sedangkan sekarang kita masuk ke dalil, masih banyak dalil yang saya mau sampaikan. Contoh, Yohanes 5:30-40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Lanjut, kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian Yohanes itu benar, Yohanes bagaikan pelita untuk kalian, tapi kalian hanya menerima cahayanya dengan sementara. Maka dari itu aku bersaksi untuk diriku sendiri. Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Yesus tidak pernah bersaksi. Yesus tidak pernah menyuruh orang bersaksi. Saking sensitifnya yang namanya pemberitaan Yesus, walaupun Yohanes memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus, tapi Yesus nggak mau dan nggak percaya dengan kesaksian manusia. Maka dari itu, Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Artinya, dengarkanlah setiap kesaksian Yesus, bukan kesaksian orang-orang di luar Yesus. Karena kebenaran datang daripadanya yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Yang abang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi jadinya gini, Bes, harusnya kasih contoh. Ada dua orang Kristen yang dua-duanya percaya terhadap Yesus. Yang satu beribadah, terus yang satu lagi dia happy, zina, minum-minum, terus mati dua-duanya. Yang masuk surga yang mana? Gitu, Bes. Ayo, Naga Putih jawab pertanyaan gua. Lu bisa bedain manusia dan Tuhan dah? Kalau udah bisa bedain, lu pinter. Kalau nggak bisa bedain ya udah nongor. Dan dulu ya, lanjut, Bes. Tuhan Yesus takkan bisa diselami akal manusia, beda dengan Tuhanmu. Iyalah. Ya memang begitu. Benar kok. Katamu itu benar. Yesus memang tidak pernah disalami dengan akal manusia, karena yang menyesatkan orang-orang untuk memahami sesuatu yang tidak bisa masuk akal, itu adalah orang-orang yang tidak tahu mau kemana dalam beriman. Artinya apa? Iman BUBU, teata, iman oblok. Jadi gini, kalau misalkan dia berkata gitu, jadi Yesus itu dia bisa dengan akal manusia. Jadi akal apa? Akal hewan, iblis, atau apa? Ayo, jawab. Kena lagi kan lu? Wah, si iblis kena itu. Tombak, Oji. Apaan? Kunci lagi azan sih, nggak enak sih. Kenapa?